Kita mulai sekarang dari termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Izin perkenalkan, saya Rio Sandi dari Kantor Hukum Edi Gurney and Partners. Hari ini hadir bersama dengan Ketua KPU Manggarai Barat, Bapak Ferdiano Sutarto Parman. Izin Yang Mulia menyampaikan pokok-pokok jawaban dari termohon Yang Mulia. Ya. Yang pertama, eksepsi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan Yang Mulia. Berapa selisihnya ini? Selisih 2.708. Berapa persen itu? 1,87%. 1,87% ya. Lanjut. Lanjut ke tenggang waktu Yang Mulia. Tenggang waktu bagaimana? Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh termohon pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 21 WITA. Oke, Dan 3 Desember itu hari Selasa ya? Ya. Dan diterima oleh pemohon pada hari yang sama. Video bukti T2. Dengan demikian, tenggang waktu 3 hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah paling lambat tanggal 5 Desember 2024. Jadi 3, 4, 5 ya? Iya. Oke, lalu bagaimana? Bahwa permohonan pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon elektronik nomor 65 dan seterusnya tertanggal 6 Desember 2024. Pukul berapa? Ada pukulnya nggak di situ? Yang Bawaslu dimatikan mic-nya dulu, Bu. Pukul 13.09 WIB Yang Mulia. Oke, siang harinya ya. Iya. Oke, lanjut. Apa lagi? Jadi menurut termohon ini melewati tenggat waktu ya. Benar Yang Mulia. Oke, apa lagi? Lanjut. Tadi ambang batas Yang Mulia. Ambang batas melewati. Melewati seharusnya 1,5%, Ya. tetapi ini 1,87% Yang Mulia, selisih suaranya. Oke. Lanjut. Lanjut ke permohonan tidak jelas, obscure label Yang Mulia. Apanya yang tidak jelas di permohonan ini? Jadi ada ketidaksesuaian antara petitum dan posita Yang Mulia. Di posita, di petitum mendalilkan terkait dengan 57 TPS di petitum. Oke. Tetapi di posita, di ralat Yang Mulia, Ya. bahwa dalam petitum butir 2 halaman 30 sampai dengan 31, pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di 101 TPS. Sedangkan dalam permohonannya, pemohon hanya mendalilkan terkait 48 TPS di Kabupaten Manggarai Barat Yang Mulia. Jadi dalam positanya 48 TPS yang didalilkan. Ya, Sementara itu dalam petitumnya berapa TPS yang dimohonkan? 101 TPS Yang Mulia. 101 TPS. Itu petitum angka berapa? Petitum butir 2 halaman 30 sampai dengan 31 permohonan Yang Mulia. Sebentar biar kita cek ini. Sudah dihitung semua ya? Ya. Oke, lanjut. Apalagi? Lanjut, bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon tidak jelas karena pada angka 6 halaman 27 sampai dengan 28 disebutkan terkait dengan kelalaian penyelenggara dalam distribusi formulir C pemberitahuan KWK oleh KPPS penyelenggara. Itu C6. Ya, itu subbabnya. Sementara dalil yang diuraikan adalah yang pertama pemberian surat suara ganda di Desa Wekanta. Ya. Lanjut, surat suara yang telah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 001 Rekas dan seterusnya Yang Mulia. Ya. Lanjut lagi, bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon pada angka 5.3 halaman 23 dan angka 5.4 halaman 23 sampai dengan halaman 24 pada pokoknya mendalilkan menggunakan dasar hukum tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Yang Mulia. Oke. Lanjut. Undang-Undang 7 2017 pemilu ya, bukan Undang-Undang 10 2016. Betul Yang Mulia. Oke. Kalau menguntungkan Anda itu cepat betulnya. Silakan, apa lagi? Lanjut Yang Mulia, kita masuk ke pokok permohonan. Yang Jangan Mulia. kita, kami, Oh, atau iya, saya. kami. Kalau Sorry, kita Yang nanti marah itu penasihat hukumnya pemohon. Ini kok hakim mau jadi bergabung dengan termohon katanya. Silakan, apa lagi? Dalam pokok permohonan Yang Mulia. Ya. Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 4.1 halaman 6 sampai dengan halaman 7 dan angka 1 halaman 11 permohonan yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Termohon meloloskan pasangan calon Bupati Wakil Bupati Manggarai Barat
2024 tanpa melakukan seleksi administratif terkait status mantan narapidana dari Oke. calon bupati pemilihan Bupati Wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024. Siapa yang dimaksud itu yang mantan narapidana itu? Yang bersangkutan Edi Stasius Endi, calon bupati nomor urut 2 yang mulia. Oke. Kami Coba lanjut. ceritakan benar atau tidak itu? Di sini Mulia. Coba ceritakan benar atau tidak Ya. dalil itu? Oke. Lanjut bahwa berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2024 menyebutkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Bahwa dalil pemohon yang menuduh termohon meloloskan ex napi tanpa melakukan seleksi administratif merupakan dalil yang keliru dan tidak berlandaskan hukum. Karena pada faktanya calon bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 yakni Edi Stasius Endi adalah mantan terpidana yang didakwa berdasarkan pasal 303 bis ayat 1 KUHP, di mana ancamannya adalah paling lama 4 tahun. Yang mulia. 4 tahun. Lanjut. Kemudian kapan ini pidananya? Tahun 2016 yang mulia. 2016. Dihukum 4 bulan 15 hari. 4 bulan. 4 bulan 15 hari. Ya. Berarti ini masih 2016 ya? Ya. Keluar. Kemudian Lanjut, bahwa calon bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 dijatuhkan pidana penjara selama 4 bulan dan 15 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo nomor 45 dan seterusnya tertanggal 10 Agustus 2016 dan yang bersangkutan telah menjalani pidana penjara tersebut. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah dalil yang keliru. Karena pada faktanya Edi Stasius Endi selaku calon bupati Kabupaten Manggarai Barat nomor urut 2 merupakan mantan terpidana kasus tindak pidana perjudian berdasarkan pasal 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun, bukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Oleh karenanya, yang bersangkutan tidak terikat dengan ketentuan pasal 14 ayat 2 huruf F dan pasal 22 peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 karena tindak pidana yang dilakukan oleh yang bersangkutan bukan merupakan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Sehingga KPU, ini Anda jawab. Itu kan dia dijatuhi 4,5 bulan ya. 4 Benar, bulan, Yang Mulia. 15 hari. Anda suruh nggak dia mengumumkan kepada orang? Pengumuman. Kami tidak menyuruhnya, Yang Mulia. Ada dia mengumumkan? Ada, Yang Mulia. Ada buktinya? Ada, Yang Mulia. Bukti berapa? Bukti T berapa? izin yang mulia, itu meskipun demikian calon bupati tersebut tetap mengumumkan jati dirinya. Iya, itu yang saya tanya, Di bukti buktinya. T8 dan T9 yang mulia. Saya cek T8 dulu dan sebentar. T9. T8 dan T9. Itu diumumkan di online cetak. Media cetak ya mulia. Apa nama media cetaknya? Victory News Victory News itu koran di situ ya? di NTT. Banyak pembacanya? Salah satu yang terbesar yang mulia. Oke, biar kita cek. Lanjut. Apa yang mau disampaikan lagi? Lanjut, bahwa termohon telah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah beretikat baik, jujur, serta terbuka untuk mengumumkan seluruh tahapan-tahapan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024. Bahwa termohon telah melakukan seleksi administrasi syarat pencalonan dan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap calon bupati Kabupaten Manggarai nomor urut 2 yakni Edi Stasius Endi. Lanjut, bahwa berdasarkan hasil penelitian perbaikan pemenuhan syarat calon termohon mengumumkan melalui pengumuman nomor 446 dan seterusnya tertanggal 14 September Itu sudah, 2024. jangan. Itu nanti biar kita cek saja. Oke. Bahwa berdasarkan berita acara nomor 123 dan seterusnya tentang klarifikasi persyaratan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat tahun 2004 tertanggal 21 September 2024, termohon telah memberikan kesempatan kepada publik untuk memberikan masukan dan tanggapan terkait dokumen persyaratan dan pencalonan. Akan tetapi, selama tenggang waktu yang telah ditentukan tidak terdapat tanggapan maupun masukan dari masyarakat. Sebentar.
Ini di T8 ini yang mana nih pengumumannya? Yang dalam kotak ini? Iya, betul Yang Mulia. Oke. Soalnya kecil banget ini, harus pakai mikroskop kami melihatnya mungkin. Harusnya Anda besarkan juga ini supaya kami persis. Anda punya yang lebih besar nggak? Kami hanya mendapatkan itu dari termohon Yang Mulia waktu Iya. mengajukan persyaratan, tapi kami punya ininya. Surat pernyataan yang Surat mulia. Ya, itunya ada. Kita juga lihat ini, ada surat pernyataannya, ada ininya. Oke. Tapi kalau ada yang nggak besar kan bisa kita lihat juga begitu. Siap yang mulia. Siapnya bagaimana ini? Jangan siap-siap saja. Kayak siap tentara aja, tapi belum tentu dilaksanakan juga kan. Pokoknya ketemu siap begitu. Oke, kalau ada yang lebih besar nanti diserahkan, tapi kalau tidak itu nanti kita akan teropong dengan yang lain. Ya, Oke, Yang Mulia. silakan. Apalagi? Yang soal itu selesai. Oke, lanjut Yang Mulia. Ya. Kita lanjut di poin E Yang Mulia. Ya. Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 2.1 halaman 12, permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut, bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecurangan oleh tim pasangan calon 02 dengan membagikan bansos Pemda Manggarai Barat kepada rakyat pada tanggal 9. Ini nggak ada incumbent di sini ya? Ada Yang Mulia, Yang mana incumbentnya? pihak terkait. Oh, pihak terkaitnya incumbent. Ya, Incumbent apa? Bupati yang sedang menjabat. Benar yang mulia. Oh, ini bupati yang sedang menjabat ya? Benar yang mulia. Oke, yang menang tipis ini. Oke, silakan. oke, lanjut Yang Mulia, bahwa dalil pemohon adalah dalil yang mengada-ngada karena pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan siapa yang menerima bansos tersebut dan apa yang dibagikan. Selanjutnya, dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena tidak terdapat hubungan kausalitas antara dalil yang dikemukakan oleh pemohon dengan hasil perolehan suara di setiap TPS di Desa Nangalili, karena justru pemohon yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan lampiran model D hasil kecamatan. Oke. Lanjut, bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada termohon terkait dengan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Lanjut Yang Mulia, bahwa huruf G, bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 2.2 halaman 12 sampai dengan halaman 13, permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut. Bahwa telah terjadi pelanggaran atau kecurangan dengan melakukan jual beli suara atau money politik di Pulau Papagarang, Desa Papagarang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 7 November 2024. Berapa ini kecamatan di Manggarai Barat ini? 12 yang mulia. 12. Dari 12 kecamatan itu berapa yang tidak ditandatangani oleh saksi pemohon? Tidak ada yang mulia. Tanda tangan semua Benar yang mulia. di semua kecamatan. Kecamatan tidak. Betul. Kalau di kecamatan hanya satu yang ditandatangan Yang Mulia. Bukan Tapi kalau di C hasil TPS, Pertanyaan saya ke KPU tadi, berapa kecamatan? 12. Dari 12 kecamatan berapa yang tanda tangan semua. Mana yang betul ini? KPU? Terima kasih yang mulia. Ya. Berdasarkan formulir di hasil kecamatan yang kami terima sebelum rapat pleno di tingkat kabupaten, Ya. ditandatangani. Tanda tangan di semua ya, Benar di yang hasil, mulia. di Benar kecamatan, yang mulia. oleh semua pasangan calon termasuk pemohon. Benar yang mulia. Oke. Kemudian berapa TPS ini di sini, Manggarai Barat? 587 TPS yang mulia. 587 TPS. Dari 587 TPS berapa yang tidak ditandatangani? Saksi? Berdasarkan formulir C hasil di TPS, tanda tangan semua yang mulia. Semua tanda tangan ya. Benar yang mulia. Bawaslu, betul. Di kecamatan tanda tangan semua. Izin Yang Mulia, untuk di kecamatan, satu kecamatan yang ditandatangani, 11 kecamatan lainnya tidak ditandatangani. Nah, gimana ini? Saksi. benar Yang KPU. Mulia. Untuk di hasil kecamatan. Di hasil kecamatan satu yang tanda tangan, betul? Izin yang mulia, saya ralat yang saya maksudkan tadi formulir model C hasil di tingkat TPS ditandatangani oleh seluruh saksi. Anda tuh makanya dengarkan orang bertanya itu. Gitu. Saya tadi pertanyaan saya di kecamatan dari 12 itu berapa tanda tangan katanya semua. Sekarang yang benarnya gimana nih? Satu cuma tanda tangan. Di hasil kecamatan Ya. satu yang ditandatangani. 11-nya tidak. Benar yang mulia. Sementara TPS semua tanda tangan ya. Benar yang mulia. Benarkah Bawaslu?
Iya, betul yang mulia bahwa di semua TPS ditandatangani oleh saksi pasangan calon 01, sementara di kecamatan dari 12 kecamatan, 1 kecamatan yang ditandatangani dan 11 kecamatan lainnya tidak ditandatangani. Oke, makasih. Lanjut. Lanjut yang mulia terkait dengan dalil manipulatif yang mendalilkan bahwa bernama Haji Salawing untuk memilih paslon 02 dalam pemilihan. Bahwa dalil pemohon adalah dalil mengada-ngada sebab Haji Salawing tidak terdaftar sebagai tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 sebagaimana tertuang dalam model tim kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota tim kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Manggarai Barat paket Edi Weng tertanggal 24 September 2024. Bahwa dalil pemohon adalah dalil yang tidak jelas karena pemohon tidak dapat menjelaskan terkait dengan suara siapa yang dibeli, berapa harga suara tersebut dan berapa banyak yang dibeli. Bahwa tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat kepada termohon terkait dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Oke, apa lagi? Lanjut, masih di money politik yang mulia. Money politik itu lewati. Oke. Nanti kita baca. Yang surat suara yang tercoblos itu bagaimana ceritanya itu? Makanya para lawyer ini bikin ringkasan, waktunya 15 menit, ringkasan tidak dibikin. Yang tidak boleh diringkas itu honor, tapi kalau laporan itu bisa diringkas. Oh iya. Izin yang mulia, sebelum sampai ke situ kami mau membantah dalil pemohon tentang kecurangan KPPS tidak memberitahukan kepada pemilih. Oke, Tidak mendistribusikan. soal C6. Iya. Apa yang mau saudara jelaskan? Bahwa dalil terkait pemilih Berapa sekarang dari C6 semuanya yang terdistribusi berapa persen? ada di sini. KPU. Anda KPU ini kerja atau tidak ini? Ada di sini yang mulia. Iya, kalau di sini masa saya mau lihat itu? Berapa persen C6 itu yang terdistribusi itu kan ada laporannya. Sekian, sekian yang tidak karena begini-begini. Nah, berapa persen yang terdistribusi? Terima kasih yang mulia. Ya. Yang didalilkan oleh pemohon itu Pertanyaan saya ke Bapak bukan pemohon. Ini pertanyaan hakim, Pak. Ya. Itu dari semua C6 yang harusnya didistribusikan ke pemilih, berapa yang Bapak distribusikan? kami tidak membuat presentasinya yang mulia karena berdasarkan formulir. Bawaslu ada daftar datanya? Untuk data angka pastinya yang mulia kami tidak punya. Ya. Tapi C pemberitahuan yang terdistribusi itu memang tidak sampai 100%, hampir di semua TPS. Ya. Nggak ada Demikian yang persentasenya juga ya? Sebab di KPU-KPU lain itu selalu, karena itu dianggap salah satu poin yang selalu dipersoalkan. Jadi mereka biasanya merekap ini seharusnya orang yang dapat C6, setelah disampaikan ternyata cuma sekian yang yang terdistribusi. Biasanya itu antara KPU dan Bawaslu. Tapi kalau itu tidak bisa Anda jawab, sudah. Kami bisa jawab yang mulia. Berapa? Di TPS 001 Wai Kelambu, Kecamatan Komodo, yang harusnya terdistribusi adalah 358 lembar dari total jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 513 pemilih. Yang tidak terdaftar itu ada 5 orang meninggal dunia, 14 orang pindah alamat domisili, 1 pindah memilih, tidak dikenal ada 101 orang, tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya dapat dititipkan. Bukan, sudahlah, saya tanya tadi semuanya itu persentase semuanya. Sekarang begini, berapa persentase tingkat partisipasi pemilih? KPU. Persentase pemilih berapa? 71% yang mulia. 71% ya. Yang hadir ya. Ketika itu yang menggunakan hak pilihnya ya. Benar yang mulia. Oke. Benar Bawaslu? Iya, betul yang mulia. Oke, silakan. Lanjut yang mulia. Ya.
bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dengan tidak diterimanya formulir C pemberitahuan KWK oleh para pemilih bukan berarti menghilangkan hak Ya pilih udah, seseorang. kita sudah jauh tahu jawabannya itu Oke. standar jawaban KPU seluruh dunia itu. Lanjut. Apalagi yang mau disampaikan? Terkait dengan tuduhan Ketua KPU mencoblos 2 kali, Yang Mulia. Ya, Ketua KPU mencoblos 2 kali. Apa itu? Coba jelaskan. Jadi bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 6.3 halaman 28 permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran atau kecurangan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat mencoblos surat suara di 2 TPS, yaitu TPS 02 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, dan TPS 01 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan. Bahwa terhadap dalil tersebut termohon membantahnya dengan dalil sebagai berikut. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Manggarai atas nama Ferdiano Sutarto Parman terdaftar dalam formulir model A Kapko daftar pemilih di TPS 1 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat dengan nomor urut 128 sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP elektronik. Namun, dalam formulir model A Kapko daftar pemilih TPS 001 Desa Munting, Kecamatan Lembor Selatan, Kabupaten Manggarai Barat tersebut, nama dari Ketua KPU Manggarai Barat yakni Ferdiano Sutarto Parman telah diberi tanda khusus berupa garis horizontal pada baris nama yang bersangkutan dengan keterangan pindah memilih. Oke. Bahwa karena bekerja di luar domisili, yang bersangkutan mengurus pindah ke TPS 002 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo dan menggunakan hak pilih di Prinsipnya TPS cuma tersebut. sekali menggunakan hak pilih ya. Iya. Nah, kalau Ketua KPU-nya 2 kali ini bisa kita batalkan semua hasilnya ini. Itu. Lanjut, apa lagi? Cukup, Yang Mulia. Cukup. Yang soal yang tadi saya tanya, Yang surat surat suara tercoblos. Oh, oke. Bahwa termohon menolak dalil pemohon pada angka 6.2 halaman 27 sampai dengan 28 permohonan pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: terjadinya pelanggaran atau kecurangan surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 001 Rekas Desa Kempo, Kecamatan Beliling. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pemohon adalah dalil yang keliru karena pemohon tidak dapat menjelaskan dugaan pelanggaran kecurangan itu dilakukan dan hanya sebatas asumsi semata. Selain itu, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut dihadiri dan ditanda tangani oleh para saksi pasangan calon, termasuk saksi dari pemohon sebagaimana tertuang dalam model C hasil KWK Bupati. Oke, langsung ke petitum sekarang. Dilanjutkan oleh rekan Yang Mulia. Silakan. Ini yang Ketua KPU. Benar Yang Mulia. Anda milih sekali 2 kali. Sekali saja Yang Mulia. Salah, Anda pasti lebih dari sekali ini. Tidak benar, Yang presiden, pileg, dulu kan milih juga. Tapi pilkadanya sekali atau 2 kali nanti kita cek kebenarannya. Ya. Siap Yang Mulia. Jangan Anda tegang-tegang, santai saja. Ya. Semuanya nanti kita yang akan buktikan. Langsung petitum. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat nomor 804 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dianggap dibacakan Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia.